Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mengenai kasus terkait PMK PPN terbaru pelaksanaan UHPP. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu dengan saya sendiri, Kafila Fazria, dan yang kedua, Iza Fitriani, dan yang ketiga, Lydia Meti Fiorentina. Pada kasus pertama, yang akan menjelaskan adalah Lydia Meti Fiorentina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PMK nomor 61 tahun 2022 yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Pada tahun 2022, Dimas membangun rumah seluas 300 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut adalah 140 juta untuk material dan 60 juta untuk upah pekerja. Maka PPN KMS yang harus dikeluarkan Dimas adalah sebesar, di sini perhitungannya yaitu dengan rumus PPN KMS adalah 11% dikali 20% dikali dengan DPP, 11% dikali 20%, di mana diketahui DPP-nya adalah 140 juta ditambah 60 juta, sehingga 11% kali 20% dikali 200 juta, maka menghasilkan 0,022 dikali 200 juta, sehingga hasil akhirnya yaitu 4 juta 400. Jika tidak membayar pajak atau tidak memberikan bukti transaksi pembelanjaan lengkap saat membayar pajak, maka Dimas akan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dari Dirjen Pajak. Kasus selanjutnya, PMK nomor 65 tahun 2022, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Contoh kasusnya di sini, PT Jaya Motor mengelola showroom dan sepeda motor bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 14 Januari 2022. PT Jaya Motor menjual 4 unit mobil bekas dengan harga jual seluruh nilainya 500 juta, sementara itu pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha pada tahun 2022 berjumlah 40 juta. Dengan demikian, PPN yang wajib disetorkan untuk bulan Januari 2022 adalah sebesar, perhitungannya yaitu pajak keluaran 10% dikali peredaran usaha. Di sini maka 10% dikali dengan 500 juta sama dengan 50 juta. Pajak masukan yang dapat dikreditkan 90% dikali pajak keluaran sama dengan 45 juta. Dan PPN yang harus dipungut dan disetorkan adalah 11 juta dikali 500 juta sama dengan 55 juta. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia Meti Fiorentina. Selanjutnya, kasus ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai PMK nomor 68 tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Memiliki satu koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X. Kemudian Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto. Pada harga satu koin aset kripto adalah 500 juta. Berapa besaran pajak yang akan dipungut oleh pedagang fisik kripto X? Di sini PPh pasal 22 Tuan A sama dengan 0,1% atau 0,7 dikali 500 juta sama dengan 0,1% atau 350 juta sama dengan 350.000. PPN Tuan B sama dengan 1% dikali 10% dikali 0,7 dikali 500 juta sama dengan 100
1% dikali 10% dikali 350 juta. Sama dengan 0,1% dikali 350 juta. Sama dengan 350.000. Tak hanya memungut PPN dan PPh final, aset kripto, pedagang fisik aset kripto X juga harus membuat bukti pemungutan. Bukti pemungutan PPh pasal 22 dan bukti pemungutan PPN tersebut berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Selanjutnya, pedagang fisik aset kripto X menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022. Mengingat transaksi dilakukan pada 5 Mei 2022, terakhir pedagang fisik aset kripto X harus melaporkan pemungutan PPh pasal 22 pada SPT masa unifikasi masa Mei dan melaporkan pemungutan PPN pada SPT masa PPN 1107 PUT bagi pihak lain masa Mei paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022. Terima kasih. Saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya, yaitu Iza Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kasus tentang PMK nomor 62 tahun 2022, yaitu membahas mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu atau LPG. Baik, di sini ada contoh kasusnya, di mana pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu, menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang ditunjuk sebagai agen oleh PT Pertamina Persero dengan harga jual eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750 per tabung. Hitunglah PPN yang dipungut atas transaksi tersebut. Baik, di sini ada DPP-nya, yaitu 15.000 jumlah tabungnya dikali dengan 100 per 110, dikalikan dengan harga ecerannya, yaitu 12.750. Mendapatkan hasil akhir sebesar 172.297.297 rupiah. Baik, untuk PPN-nya dengan rumus 11% dikali dengan DPP. Hingga hasil akhirnya mendapatkan 15.952.702 rupiah. Selanjutnya ada PMK nomor 64 tahun 2022 yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu PT Harum Manis pada Maret 2022 melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 50 ton ke perusahaan gula. Apabila harga tiap tonnya adalah 5 juta, maka hitunglah PPN terutang atas penyerahan barang batang tebu tersebut. Di sini DPP-nya kita bisa mengambil dari banyak tebu yang dikirim sebesar 50 ton dikali dengan harganya, yaitu 5 juta, mendapatkan hasil 250 juta. Untuk PPN terutangnya rumus yang digunakan yaitu 10% dikali 11% dikali dengan DPP yaitu 250 juta, sehingga hasil akhirnya PPN terutang yang dibayar PT Harum Manis sebesar 2.750. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.